Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dengan judul Desain Sintesis Asam Sinamat dan Mekanismenya, di mana anggota dari kelompok 1 yang pertama adalah Firda Otari dengan NIM 021, kemudian Nur Halimah dengan NIM 024, Andrika Dwi Sakti dengan NIM 025, Husnul Khotimah dengan NIM 039, Zulia Nur Rahma dengan NIM 048, Nadia Kotrunada Tohiri dengan NIM 073, dan Susilawati dengan NIM 091. Baiklah, untuk mempersingkat langsung saja ke permasalahan yang pertama, di mana permasalahan pertama yaitu permasalahan dari Saudari Husnul. Kepada Saudari Husnul disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan saya. Nah, permasalahan saya diketahui pada blog saya itu bahwasanya reaksi sintesis asam sinamat dapat dibuat melalui reaksi kondensasi, Knoevenagel, dan juga reaksi Perkin. Namun, faktanya reaksi kondensasi Knoevenagel di sini lebih efektif digunakan untuk sintesis asam sinamat. Nah, hal apa yang melatar belakangi keefektifan reaksi kondensasi Knoevenagel sehingga bisa menghasilkan rendemen yang banyak? Nah, dari permasalahan ini, apakah ada teman-teman yang ingin membantu menjawab? Firda, Nur. Baik, silakan Firda. Baiklah, nama saya Firda Utari. Di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari saudari Husnul. Menurut saya, adanya pengaruh katalis etilen di amin atau katalis basa yang akan mengabstraksi asam malonat. Nah, prosesnya penggunaan katalis di etil amina digunakan untuk mempercepat reaksi yang terjadi. Di etil amina akan mengabstraksi suatu proton alfa dari asam malanoat sehingga dihasilkan karbonium asam malanoat. Nah, karbonium asam malanoat ini bersifat lebih reaktif dikarenakan adanya kelebihan pasangan elektron pada atom karbon alfa. Adanya kelebihan elektron ini akan membuat mudah bereaksi dengan atom karbonil dari benzaldehida sehingga dihasilkan senyawa beta hidroksi karbonil asam. Senyawa beta hidroksi karbonil asam dengan adanya pemanasan dan katalis basa akan mudah sekali menghasilkan senyawa alfa. Beta unsaurat karbonil asam di mana pada posisi betanya itu terdapat bungkus karboksil dengan penggunaan katalis yang sangat mendukung dari proses reaksi kondensasi Knoevenagel. Inilah yang mempercepat reaksi dan juga menghasilkan persen rendemen yang banyak. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudari Firda. Namun, menurut saya di sini Firda tidak menjelaskan tentang reaksi Perkin dan hanya menjelaskan kondensasi Knoevenagel itu sendiri. Dan sehingga menurut saya jawaban Firda di sini kurang valid. Nah, di sini apakah ada teman-teman yang ingin membantu menjawab? Saya Zulia Nur Rahma izin menambahkan. Baik, silakan saudari Zulia. Baiklah, di sini saya akan membantu menjawab. Betul memang yang dikatakan saudari Firda bahwa ini ada hubungannya dengan penggunaan katalis basa. Contohnya di etilamina yang mana akan membuat karbanion asam malonatnya lebih reaktif. Dan hal tersebut juga akan berpengaruh pada saat bereaksi dengan benzaldehid yang membuat produk reaksi ini terjadi lebih cepat dan menghasilkan persen rendemen yang besar. Dan mengapa hasil reaksi Perkin rendemennya lebih kecil? Dikarenakan adanya pengaruh efek resonansi yang terjadi pada benzaldehid pada reaksi Perkin yang mana akan menurunkan kepositifan atom C karbonilnya. Yang mana kita ketahui semakin menurun muatan positif pada atom C positif, maka C karbonil ini akan sukar bereaksi dengan anhibrida asam, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal nantinya. Baik, terima kasih atas saudari Zulia jawabannya, dan terima kasih juga atas saudari Firda. Nah, sehingga dari permasalahan ini dapat saya sampaikan secara ringkasnya bahwasannya pada reaksi Knoevenagel itu lebih efektif dikarenakan reaksi Knoevenagel di sini menggunakan katalis basa, contohnya dietilamin, yang mana membuat karbanion asam malonat itu lebih reaktif, dan hal tersebut di sini akan berpengaruh pada saat bereaksi dengan benzaldehid yang mana membuat produk reaksinya di sini terjadi lebih cepat dan menghasilkan proses rendemen yang besar. Dan bukan hal itu saja,
Dan mengapa hasil reaksi Perkin di sini rendemennya kecil? Karena di sini pada reaksi Perkin adanya pengaruh efek resonansi yang terjadi pada benzaldehid pada reaksi Perkin, yang mana di sini akan menurunkan kepositifan atom C karbonilnya. Yang mana kita ketahui semakin menurun muatan pada atom C positif, maka C karbonil ini akan sukar bereaksi dengan anhidrida asam. Nah, sehingga hasil yang diperoleh di sini kurang maksimal. Sehingga memang benar bahwasanya reaksi kondensasi keneofenagal di sini lebih efektif dibandingkan dengan reaksi Perkin. Baik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Husnul. Kita lanjut ke permasalahan selanjutnya, yaitu permasalahan saya sendiri, Nur Halimah, di mana permasalahan saya dikatakan bahwa sintesis asam sinamat dilakukan berdasarkan reaksi kondensasi Cohen-Vanagel antara benzaldehida dan asam malonat dengan katalis dietilamina. Nah, dikatakan di sana bahwa yang digunakan adalah katalis dietilamina. Nah, kan dikatakan katalis dietilamina. Permasalahannya yaitu selain tujuannya untuk mempercepat laju reaksi, mengapa yang digunakan itu katalis dietilamina? Apa alasannya dan bagaimana jika yang digunakan itu selain katalis dietilamina? Apakah sintesis akan tetap berlangsung? Baiklah, itu permasalahan saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab dari permasalahan saya, disilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Silakan. D. Menurut saya, tujuannya itu untuk mempercepat laju reaksi. Dan menurut saya, mengapa katalis itu yang digunakan? Karena katalis tersebut sering digunakan dalam mensintesis asam sinamat. Selain itu, dietilamina ini memiliki dua gugus etil yang terikat sehingga mudah untuk mengabstraksi suatu proton. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Andrika. Tapi di sini Saudara Andrika hanya mengulang dari pertanyaan permasalahan saya ini. Jadi menurut saya jawaban dari Saudara Andrika itu menurut saya kurang puas. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Menambahkan hal ini. Silahkan, Saudara Firda. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari saudara Andika. Nah, di etilamin akan mengabstraksi suatu proton alfa dari asam malonat sehingga dihasilkan karbonium asam malonat. Karbonium asam malonat ini bersifat lebih reaktif dikarenakan adanya kelebihan pasangan elektron pada atom karbon alfa. Adanya kelebihan elektron ini akan membuatnya mudah bereaksi dengan atom karbon karbonil dari benzaldehida. Jika digunakan katalis lain, bisa saja dengan menggunakan katalis naflon, di mana menurut literatur yang saya baca itu bahwa naflon ini adalah katalis yang cukup menjanjikan untuk digunakan pada reaksi esterifikasi asam sinamat dan turunannya. Jadi bisa saja sintesis itu berlangsung selain menggunakan katalis dietilamin. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas tambahan dari Saudara Firda. Jadi di sini dari Saudara Andrika maupun Saudari Firda dapat saya simpulkan bahwa dietilamina itu akan mengabstraksi suatu proton alfa dari asam malonat sehingga dihasilkan karbanion asam malonat. Asam malonat ini bersifat lebih reaktif dikarenakan adanya kelebihan pasangan elektron pada atom karbon alfa. Adanya kelebihan elektron ini akan membuat mudah bereaksi dengan atom karbonil dari benzaldehid. Jika digunakan katalis bisa saja dia menggunakan katalis yang seperti Saudari Firda bilang tadi, yaitu naflon, di mana tadi dikatakan bahwa naflon itu adalah katalis yang cukup menjanjikan untuk reaksi esterifikasi asam sinamat dan turunannya. Jadi dapat saya katakan bahwa reaksinya bisa berlangsung walaupun digunakan katalis lain di etilamina. Baiklah, terima kasih. Baiklah, kita lanjut langsung ke permasalahan yang ketiga, di mana permasalahannya itu dari Saudari Zulia Nur Rahma. Kepada Saudari, disilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu permasalahan dari saya. Pada blok saya terdapat reaksi umum sintesis asam sinamat menggunakan katalis dietilamina yang merupakan suatu amina sekunder dan memiliki sifat basa kuat. Nah, semakin kuat basa yang digunakan, maka atom hidrogen alfa semakin mudah membentuk ion enolat. Nah, mengapa semakin kuat basa yang digunakan, atom hidrogen alfa akan semakin mudah membentuk ion enolat? Nah, bagi teman-teman yang ingin membantu menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Saya Zulia.
Silakan, Saudari Kusnul. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Julia. Nah, asam malonat di sini kan sering digunakan sebagai enolat pada kondensasi Knoevenagel atau dikondensasi dengan aseton menghasilkan asam meldrum. Nah, aseton di sini memiliki gugus karbonil yang mempunyai ikatan rangkap dua antara karbon dengan oksigen yang terdiri atas satu ikatan sigma dan satu ikatan phi. Nah, umumnya atom hidrogen yang terikat pada atom karbon di sini sangat stabil dan sangat sukar diputuskan. Namun lain halnya dengan atom hidrogen yang berada pada karbon C di samping gugus karbonil yang disebut sebagai atom hidrogen alfa. Nah, sebagai akibat dari penarikan elektron oleh gugus karbonil, kerapatan elektron pada atom karbon alfa di sini akan semakin berkurang, yang mana maka ikatan karbon dan hidrogen alfa di sini akan semakin melemah. Mungkin hanya itu, Saudari Zulia. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Kusnul. Tetapi menurut saya jawaban dari Saudari Kusnul ini kurang tepat. Nah, dikarenakan Saudari Kusnul ini belum menjelaskan lebih lanjut alasan mengapa semakin melemahnya ikatan karbon dan hidrogen alfa maka dapat semakin mempermudah terbentuknya ion. Nah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan dipersilahkan. Ya, silahkan Saudari Nadia. Baiklah, di sini saya akan coba untuk menambahkan jawaban atas permasalahan dari Zulia ini. Jadi, keterkaitan makin melemahnya ikatan karbon dan hidrogen alfa dengan semakin mudah terbentuk ion enol, yaitu apabila ikatan karbon dan hidrogen alfa semakin melemah, maka hidrogen alfa menjadi bersasam dan dapat mengakibatkan terjadinya substitusi alfa. Nah, substitusi alfa melibatkan pegangan atom H pada atom karbon alfa dengan elektrofil. Asetat mempunyai atom hidrogen alfa bersifat asam, oleh karena itu dapat terionisasi menghasilkan ion enolat. Ion enolat dapat berada pada dua bentuk, yaitu bentuk keto dan bentuk enol, yang disebut dengan bentuk tautomerisasi. Oleh karena itu, pada sintesis asam semakin kuatnya basa yang digunakan pada atom hidrogen alfa akan semakin mudah bentuk ion enolat, dikarenakan asam sinamatnya memiliki atom hidrogen alfa yang bersifat asam. Seperti itu. Baiklah, terima kasih untuk jawaban teman-teman. Jadi dapat saya simpulkan bahwa mengapa semakin kuat basa yang digunakan atom hidrogen alfa akan semakin mudah membentuk ion enolat? Itu dikarenakan asam manolat ini sering digunakan sebagai enolat pada kondensasi Knoevenagel atau dikondensasi dengan aseton menghasilkan asam meldrum. Aseton memiliki gugus karbonil yang mempunyai ikatan rangkap dua karbon oksigen terdiri atas satu ikatan alfa dan satu ikatan phi. Umumnya, atom hidrogen yang terikat pada atom karbon sangat stabil dan sangat sukar diputuskan. Namun, lain halnya dengan atom hidrogen yang berada pada karbon di samping gugus karbonil yang disebut atom hidrogen alfa. Sebagai akibat penarikan elektron oleh gugus karbonil, kerapatan elektron pada atom karbon alfa akan semakin berkurang. Maka ikatan karbon dan hidrogen alfa semakin melemah. Nah, keterkaitan semakin melemahnya ikatan karbon dan hidrogen alfa dengan semakin mudahnya terbentuk ion enolat, yaitu apabila ikatan karbon dan hidrogen alfa semakin melemah, maka hidrogen alfa menjadi bersifat asam dan dapat mengakibatkan terjadinya substitusi alfa. Oleh karena itu, pada sintesis asam sinamat, semakin kuatnya basa yang digunakan pada atom hidrogen alfa, maka akan semakin mudah membentuk ion enolat, dikarenakan asam sinamatnya memiliki atom hidrogen alfa yang bersifat asam. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Zulia. Kita lanjut ke permasalahan selanjutnya, yaitu permasalahan dari Saudari Nadia Kotrunada Tohiri. Kepadanya disilakan. Baiklah, permasalahan selanjutnya ini permasalahan dari saya sendiri, yaitu Nadia Kotrunada Tohiri dengan NIM 073. Nah, sintesis asam sinamat dapat dilakukan di reaksi kondensasi Knoevenagel dan reaksi Perkin. Nah, pada keduanya sama menggunakan katalis kita tahu itu. Nah, bagaimana bila pada proses sintesis asam sinamat ini digunakan katalis berupa asam? Nah, pada kawan-kawan yang membantu menyelesaikan permasalahan ini, disilahkan. Saya, Saudari Nadia. Baik, silakan Zulia. Baiklah, dari beberapa literatur yang saya baca, saya belum menemukan katalis yang digunakan selain katalis basa. Sebagaimana kita tahu, reaksi kondensasi Knoevenagel adalah suatu reaksi kondensasi antara aldehid dengan suatu senyawa yang memiliki hidrogen alfa dengan dua gugus karbonil menggunakan katalis basa organik yang memiliki gugus amina. Nah, sintesis asam sinamat dilakukan dengan mereaksikan asam malonat yang merupakan senyawa
yang memiliki hidrogen alfa dan benzaldehida yang merupakan senyawa golongan aldehida dengan katalis dietilamina. Itu saja. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang Zulia berikan, tapi saya merasa jawaban Zulia kurang tepat, karena Zulia hanya jelaskan mengenai reaksi kondensasi fenovenagel, tidak menjelaskan mengenai kondensasi Perkin. Mungkin ada teman-teman lain bisa melengkapi jawaban dari Zulia ini. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Zulia, yaitu dari... Silakan, Susi. Nun, tunggu dulu, Nun. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari saudari Zulia, yaitu reaksi Parenkin adalah suatu reaksi yang menghasilkan asam aromatik alfa dan beta yang tidak jenuh melalui kondensasi aldol, aldehid aromatik, atau benzaldehid. Nah, dengan anhidrida asam dengan menggunakan asam alkil, asam tersebut. Nah, garam alkil ini akan bertindak sebagai katalis basa. Nah, basa digunakan untuk membentuk ion elat. Semakin kuat basa yang digunakan, maka atom hidrogen alfa akan semakin mudah membentuk ion enolat. Dengan demikian, pembentukan asam sinamat diharapkan akan semakin cepat dan rendemen yang dihasilkan akan lebih banyak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang saudari Zulia Susi berikan. Jadi dapat saya simpulkan dari masalah ini bahwa dari literatur yang ada itu ditemukan katalis gunaan adalah katalis basa. Nah, yang digunakan basa karena semakin basa yang digunakan, maka atom hidrogen alfa akan semakin besar membentuk ion enolat. Dengan demikian, pembentukan asinamat akan semakin cepat dan demi menghasilkan lebih banyak. Seperti itu. Lanjut ke Rato. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nadia. Kita lanjut ke permasalahan selanjutnya, yaitu permasalahan dari Susilawati. Kepadanya disilakan. Baiklah, adapun permasalahan pada blog saya yaitu terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam sintesis asam sinamat, yaitu dengan reaksi kondensasi Confagel dan reaksi Perkin. Nah, mengapa cara reaksi Confagel lebih sering digunakan daripada reaksi Perkin? Diketahui dari kedua cara tersebut sama-sama menghasilkan asam sinamat. Nah, kepada teman-teman, apakah ada yang bisa membantu memecahkan permasalahan saya? Baiklah, saya Nur Halimah ingin menjawab. Baiklah, menurut saya, hal ini karena jumlah senyawa yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan reaksi senyawa Perkin. Ini menghasilkan asam aromatik alfa, beta tak jenuh dengan kondensasi aldol dari aldehida, aromatik, dan anhidrida asam. Dengan adanya garam alkali dari asam. Garam alkali bertindak sebagai katalis basa, dan basa lain dapat digunakan sebagai gantiin. Baiklah, cukup sekian. Baiklah, apakah ada lagi teman-teman yang ingin membantu menjawab? Baik, saya Susi. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari saudari Halimah. Nah, menurut saya, mengapa reaksi Knoevenagel di sini lebih sering digunakan? Hal ini dikarenakan reaksi kondensasi antara aldehid dan senyawa hidrogen alfa dengan dua gugus karbonil itu menggunakan katalis suatu basa organik yang mana memiliki gugus amina. Nah, sedangkan reaksi Perkin sendiri itu menghasilkan asam aromatik alfa, beta tak jenuh dengan kondensasi aldol dari aldehid aromatik dan anhidrida asam dengan adanya garam alkali dari asam. Nah, garam alkali di sini akan bertindak sebagai katalis basa dan basa lain dapat digunakan sebagai gantiin. Dan mungkin hanya segitu, saudari Susi. Baiklah, terima kasih kepada saudari Halimah dan Husnul. Dari jawaban tadi dapat saya simpulkan bahwa mengapa cara reaksi Confagel lebih sering digunakan daripada reaksi Perkin. Nah, diketahui dari dua cara tersebut sama-sama menghasilkan asam sinamat, yaitu dikarenakan reaksi kondensasi antara aldehid dan senyawa hidrogen alfa dengan dua gugus karbonil dengan menggunakan katalis suatu basa organik yang mana memiliki gugus amina. Nah, sedangkan Perkin ini menghasilkan asam aromatik alfa, beta tak jenuh dengan kondensasi aldol dari aldehid aromatik dan anhidrida asam. Nah, dengan adanya garam alkali dari asam. Nah, garam alkali ini bertindak sebagai katalis basa dan basa lain dapat digunakan sebagai gelatin. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Susi. Kita lanjut ke permasalahan selanjutnya, yaitu permasalahan dari Firda Otari. Kepadanya disilakan. Selanjutnya itu permasalahan dari saya. Nah, pada blog saya dikatakan bahwa senyawa hasil sintesis yang diperoleh itu kemudian dilakukan rekristalisasi dengan menggunakan air panas. Nah, mengapa dilakukan rekristalisasi menggunakan air panas? Mengapa tidak menggunakan air dingin saja? Baiklah, kepada teman-teman yang ingin mencoba menjawab permasalahan dari saya persilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Firda, yaitu rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya yang dilakukan dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai atau cocok. Nah, ada beberapa syarat suatu pelarut dapat digunakan dalam proses kristalisasi, yaitu memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan pengotor. Nah, tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal dan mudah dipisahkan dari kristalnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Susi. Tetapi menurut saya, jawaban dari Saudari itu salah karena Saudari hanya menjelaskan apa itu rekristalisasi. Tidak menjelaskan alasan mengapa senyawa hasil sintesis asam sinamat itu dikristalisasi menggunakan air panas dan bukan air dingin. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Susi, saya persilahkan. Ingin menambahkan jawaban. Menurut saya hal ini dilakukan karena senyawa hasil sintesis tidak larut dalam air dingin, tetapi larut dalam air panas. Sehingga ketika larutan senyawa hasil sintesis didinginkan, maka senyawa hasil sintesis akan mengkristal. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada saat rekristalisasi hasil sintesis asam sinamat itu menggunakan air panas itu dikarenakan hasil sintesis itu tidak larut dalam air dingin. Sehingga nantinya ketika larutan senyawa hasil sintesis didinginkan, maka senyawa hasil sintesis itu akan mengkristal dan didapatlah senyawa asam sinamat. Baiklah, terima kasih. Kan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Firda. Langsung saja kita lanjut ke permasalahan selanjutnya, yaitu dari Andrika Dwi Sakti. Kepadanya disilakan. Baiklah, selanjutnya permasalahan saya, yaitu seperti yang kita ketahui bahwasanya pada reaksi sintesis asam sinaminat banyak disintesis dalam bentuk trans. Nah, apa pengaruh cis dan trans dalam reaksi sintesis ini? Dan mengapa reaksi kondensasi Novagel maupun reaksi Perkin lebih memilih untuk mensintesis asam sinamat dalam bentuk trans? Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab? Saya ingin mencoba menjawab. Baiklah, kepada Saudari Nadia. Baiklah, dalam reaksi sintesis asam sinamat lebih banyak menghasilkan trans asam sinamat dikarenakan trans asam sinamat di sini kedudukannya lebih stabil dibandingkan cis asam sinamat, yang dimana memungkinkan menurut saya jika menghasilkan senyawa yang stabil, yakni trans, maka akan menghasilkan senyawa yang lebih banyak rendemennya. Kemudian dimana dengan kestabilan ini sangat sekali mempengaruhi saat bereaksi dengan asam melanoat maupun anhidrat asetat, yang mana dalam keadaan stabil reaksi dapat berjalan dengan lancar dibandingkan dengan yang tidak stabil seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nadia. Tapi di sini menurut saya jawaban dari Nadia masih kurang tepat, karena menurut saya terdapat hal lain selain dari pada kestabilan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan? Baiklah, saya Nur Halimah ingin menambahkan. Baiklah, kepada Saudari Nur Halimah, silakan. Baiklah, di sini saya akan membantu menjawab bahwasannya memang benar sintesis ini banyak menghasilkan trans asam sinamat dalam reaksi Koevenagel.
maupun Perkin, yang mana trans di sini kedudukannya lebih stabil juga dibandingkan dengan cis, yang mana dalam keadaan stabil reaksi tidak akan dapat bereaksi lagi membentuk senyawa lain. Dan juga dalam keadaan stabil akan dihasilkan rendemen yang banyak pula. Sedangkan jika reaksi ini menghasilkan senyawa cis, maka mungkin senyawa akan lebih sulit untuk menghasilkan cis tersebut, sehingga reaksi akan berjalan lama dan produk yang dihasilkan juga tidak stabil. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Nadia dan Saudari Nurhalimah. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang benar sintesis ini banyak yang menghasilkan trans asam sinamat dalam reaksi Knoevenagel maupun Perkin, yang mana trans di sini kedudukannya lebih stabil juga dibandingkan dengan cis, yang mana dalam keadaan stabil reaksi tidak akan dapat bereaksi lagi membentuk senyawa lain, dan juga dalam keadaan stabil akan dihasilkan rendemen yang banyak pula. Sedangkan jika reaksi ini menghasilkan senyawa cis, maka mungkin senyawa akan lebih sulit untuk menghasilkan cis tersebut, sehingga reaksi akan berjalan lama dan produk yang dihasilkan juga tidak stabil. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada semua teman-teman. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.